Jadi di Arafah ibu bapak tadi yang berada di sana itu, yang berada di gunung Jabal Rahmah itu ditempati orang-orang mukimin, ya, orang daerah negara-negara lain itu berada di Jabal Rahmah. Kalau jamaah haji itu tidak ada di Jabal Rahmah, itu berada di tenda masing-masing. Seperti saya kalau haji, kalau tidak kerja ke haji, maka kita berada di Jabal Rahmah, berada di sana. Jadi semua orang mukimin yang berada di kota Makkah maupun yang berada di Madinah, berada di Jeddah, semuanya berangkat menuju kota Makkah pada tanggal 9. Orang mukimin menuju ke Jabal Rahmah. Jadi tidak ada tenda. Jadi kalau orang mukimin tidak ada tenda. Kalau mau tenda maka harus bayar tasrih. Itu harus punya surat haji. Berapa harganya? Kalau di sini harganya 10.000 rial harganya. Itu. Jadi harganya 10.000 rial. Nah, lihat ibu bapak, ini ada di Tawakul Musdalifah. Jadi kita sekarang sudah di luar Musdalifah. Ini bapak kesukuran ingin enak ini bu. Jadi kita tidak bisa tadi melewati dari Musdalifah. Ini langsung menuju ke Mina. Sebenarnya kita melewati dari Musdalifah supaya kita tahu di mana Musdalifah. Ini dinamakan dengan Mina Jadid ya. Nah ini tadi agak ke belakang itu Mina Jadid. Kenapa dinamakan dengan Mina Jadid? Karena Mina Jadid ini artinya Mina baru, ya. Mina baru biasanya ditempati Musdalifah. Karena saking banyaknya jamaah, membeludak jamaah, maka oleh pemerintah Arab Saudi tempat Mina ini diperluas, mengambil dari daerah Musdalifah. Karena Musdalifah hanya untuk mabit satu malam di sana. Nah, yang perlu itu yang ditempati oleh jamaah haji yaitu bermalam. Nah, di sini lihat di atas ini adalah stasiun kereta api nih Pak. Ini dipakai hanya 1 tahun juga Pak. Sekarang kita melihat Pak ya, melihat di depan di samping kiri. Di depan di samping kiri ada kubah, ya, kubah seperti masjid itu Pak ya, akan tetapi putih kecil Pak. Kalau di masjid kan besar, ini kecil Pak. Di sebelah kiri ada ya, barangkali mau difoto dipersilahkan. Di foto Pak, itu tempat sejarah juga Pak. Itu adalah tempatnya Nabi Ismail ketika mau disembelih. Nah itu yang tubuh itu di atas Pak, sebelah kiri. Di atas gunung itu, tapi bukan yang di atas itu, tidak terlalu tinggi itu. Nah itu ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Nabi Ibrahim masih bingung, takut mimpi baru setan. Sampai 3 kali bermimpi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesabarannya Nabi Ibrahim. Lihatkah Nabi Ibrahim menyembelih anak kesayangan yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Makanya ketika itu Nabi Ibrahim berada di Jabal Rahmah. Itu makanya Jabal Rahmah itu ada 3 kejadian. Pertama pertemuan Nabi Adam, yang kedua ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail, yang ketiga turunnya wahyu yang terakhir ketika Rasulullah haji wada. Di situ Rasulullah berkhutbah. Nabi Ibrahim yang ketiga ketika bermimpi ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka Nabi Ibrahim mengambil pisau, membawa Nabi Ismail ke gunung. Lalu Nabi Ibrahim menyembelih, datanglah malaikat membawa domba sebagai ganti dari Nabi Ismail. Seandainya Nabi Ismail terjadi disembelih oleh Nabi Ibrahim, ya, kalau ada hari Idul Adha korban itu manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesabarannya. Itu Allah mendatangkan malaikat untuk membawa depan. Dan lihat sekarang, ini mustaspa di sebelah kiri dulu, depan ini mustaspa rumah sakit Mina. Nah, itu ada masjid. Nah, ini juga masjid, namanya Masjid Al-Kaif. Masjid Al-Kaif ini dipakai hanya 1 tahun sekali, cuman di bulan haji. Setelah itu gak dipakai. Coba lihat, ada orang dengan petugas kebersihan yang ada. Lihat di samping kiri itu ada tempat jamarat, ya, di lantai 1, 2, 3, 4 itu. Itu namanya jamarat. Yang mana itu ketika orang melontar Jumratul Aqabah pertama, Jumratul Wusta dan Jumratul Ula di situ. Nah, itu. Alhamdulillah sekarang, Pak. Di samping kanan, di samping kiri ini yang dinamakan Mina. Dan toiletnya di sini sudah dipersiapkan oleh pemerintah Arab Saudi, kurang lebih dari 1 juta toilet persiapan jamaah haji mulai dari Arafah sampai ke tempat jamarat. Ini 1 juta lebih. Dan ibu bapak lihat di samping kanan itu ada terowongan. Dan namanya terowongan Mina. Waktu tahun 1994 itu di situ ada orang tua saya, Pak, di dalam Mina yang kebakaran, dari dalam mau keluar, dari luar mau masuk, sehingga di situ ada kebakaran di dalam. Alhamdulillah, meskipun ada di dalam, itu alhamdulillah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ banyak korbannya orang Indonesia, Pak. Kebanyakan orang Indonesia di situ ketika terjadi di Mina. Lampu mati, kebakaran di dalam, wah, orang banyak yang diinjak-injak, Pak. Orangnya bukan kecil-kecil, besar-besar. Alhamdulillah sekarang banyak terowongan sudah dipersiapkan oleh pemerintah Arab Saudi, Pak. Apalagi Haji Plus itu sangat luar biasa tempatnya, Pak. Makannya sekarang alhamdulillah sangat luar biasa. Apalagi yang reguler, Pak. Kalau di tahun-tahun kemarin reguler kalau dikasih makan nasi blok itu ayamnya tidak digoreng, cuman rempah-rempahnya cuman dikasih air, Pak. Rasanya kurang enak. Kalau dengan Haji Plus, kalau Haji Plus sangat luar biasa. Di buku-buku itu ada es krim, ada makanan, tinggal ngambil, Pak. Hanya reguler. Nah, karena kalau plus bayarnya sangat mahal. Ini yang ditempati Plus Indonesia, Pak, di sini. Karena yang travel banyak ada di sini, Pak. Jadi agak dekat dengan tempat jamaah. Yang lebih dekat itu, Pak, itu ada di Maktab 11. Terus itu kalau di Maktab 11 bayarnya mahal. Itu bayar tendanya mahal. Di Maktab 112 itu agak turun sedikit, sampai ke 113 turun sedikit harga, sampai 114 lebih turun lagi harganya, Pak. Jadi yang paling dekat bagi mahal. Jadi meskipun tidak ditempati, kita tetap bayar, Pak, kepada pemerintah, kepada maktab. Makanya jamaah haji plus maupun jamaah haji reguler sebagian berangkat menuju ke Arab itu langsung tanggal malam 9. Jadi pada tanggal 9 tidak ditempati, akan tetapi meskipun tidak ditempati tetap bayar sama makannya.
itu. Dan alhamdulillah ibu bapak, kita sudah melewati dari Jabal Sur, Jabal Rahmah, Arafah, Musdalifah, tempat Jamarat. Alhamdulillah sekarang kita ini menuju ke tempat Jiranah, yaitu untuk mengambil mikot. Bagi yang mau umroh dipersilakan untuk umroh. Jadi turun nanti di Masjid Jiranah itu mengambil wudhu, kita sholat tahiyatul masjid seperti kita berada di Masjid Berali, turun melaksanakan. Kita nanti ibu bapak melaksanakan sholat 2 rakaat seperti kita melaksanakan sholat di Masjid Berali. Sholat tahiyatul masjid ya 2 rakaat, ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua yaitu qul huwallahu ahad. Dan kita sholat lagi, sholat lil ihram 2 rakaat, ayatnya sama qul ya ayyuhal kafirun dan sholat dan ayat qul huwallahu ahad. Setelah salam ada waktu sholat duha, dipersilakan sholat duha. Barangkali mau sholat duha 4 rakaat, 6 rakaat, 2 rakaat, dipersilakan, ada waktu dipersilakan sholat duha ya. Mungkin kita berada di kota Makkahul Mukarramah. Mudah-mudahan ibu bapak melaksanakan sholat sunnah di Masjidil Haram sampai di kota kita nanti di Indonesia, di kampung-kampung kita. Mudah-mudahan tetap istiqomah melaksanakan sholat sunnah ibu bapak. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ada tambahan dari Bapak Bayi Asad Syukurrahman, dipersilakan. Oke, insyaallah kita nanti 40 menit lagi nanti kita makeup di sana nanti disampaikan, dan sekaligus nanti biar dibimbing langsung oleh Pak Haji Asad Syukurrahman niatnya nanti ya. Jadi kita sekarang hanya pemantapan manasik ya.